Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Septiana. Saya dari kelas 10C, asal sekolah Mandua Tulangbang Barat. Di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa sih kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut Johan Locke, bagaimana dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain Johan Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto. Ada 3. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Teori Montesquieu ini dinamakan sebagai trias politika. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada 2, yaitu A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis menjadi 6 kekuasaan negara. 6 kekuasaan negara itu yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E. Yang terakhir yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D. Kalau tadi yaitu tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, sekarang ke yang B yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota.
Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.